Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sridal, NIM 203210067, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Jamaluddin MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang membahas tentang manajemen mutu pendidikan. Manajemen mutu dapat didefinisikan sebagai keseluruhan aktivitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, atau penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan guna memastikan terpenuhinya standar mutu sesuai dengan kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan, yang dilakukan secara berkesinambungan serta melibatkan semua pihak di dalam organisasi pendidikan. Kemudian ada sistem manajemen mutu. Sistem manajemen mutu adalah pendekatan atau strategi yang digunakan untuk mengendalikan dan mengarahkan organisasi di dalam hubungannya dengan mutu. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan dan memberikan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Selanjutnya ada prinsip manajemen mutu pendidikan. Yang pertama itu ada fokus pada pelanggan. Nah, prinsip ini menekankan pentingnya memahami dan memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan di dalam pendidikan. Pendidikan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Kemudian yang kedua ada kepemimpinan. Prinsip ini mengakui peran penting kepemimpinan di dalam menciptakan visi, misi, dan strategi yang jelas untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kepemimpinan yang kuat dan berkomitmen dapat menginspirasi dan memotivasi semua pihak yang terlibat di dalam pendidikan. Selanjutnya yang ketiga ada keterlibatan orang. Nah, prinsip ini menekankan pentingnya melibatkan semua pihak yang terlibat di dalam pendidikan, termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Keterlibatan aktif dari semua pihak dapat meningkatkan partisipasi, motivasi, dan tanggung jawab di dalam mencapai mutu pendidikan yang lebih baik. Kemudian yang keempat, pendekatan proses. Prinsip ini mengarahkan perhatian pada proses pendidikan secara keseluruhan. Pendekatan berbasis proses memungkinkan identifikasi dan perbaikan secara terus-menerus di dalam setiap tahap pendidikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Kemudian yang terakhir ada peningkatan berkelanjutan. Prinsip ini menekankan pentingnya siklus perbaikan berkelanjutan di dalam pendidikan. Organisasi pendidikan itu harus terus-menerus mencari cara untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui evaluasi, pemantauan, dan tingkat perbaikan yang berkelanjutan. Dan selanjutnya ada tahapan utama manajemen mutu pendidikan. Tahapan manajemen mutu pendidikan dapat bervariasi tergantung pada pendekatan yang digunakan. Dan berikut adalah beberapa tahapan yang dapat ditemukan di dalam manajemen mutu pendidikan. Yang pertama itu ada perencanaan dan strategi mutu. Nah, tahap ini melibatkan perumusan visi, misi, dan tujuan mutu pendidikan. Perencanaan strategis dilakukan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan mutu yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua ada implementasi. Nah, tahap ini melibatkan pelaksanaan strategi dan kebijakan mutu yang telah dirumuskan. Implementasi melibatkan semua pihak yang terlibat di dalam pendidikan, misalnya seperti guru, siswa, orang tua, dan staf pendukung. Kemudian yang ketiga ada evaluasi dan pemantauan. Tahap ini melibatkan evaluasi terhadap kinerja dan pencapaian mutu pendidikan. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan mutu tercapai dan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Kemudian yang keempat ada pengendalian mutu. Nah, tahap ini melibatkan pengendalian terhadap proses dan kegiatan pendidikan untuk memastikan bahwa standar mutu terpenuhi. Pengendalian mutu melibatkan pengawasan, pengukuran, dan tindakan perbaikan yang diperlukan. Dan yang terakhir ada peningkatan mutu.
Tahap ini melibatkan upaya terus-menerus untuk meningkatkan mutu pendidikan. Peningkatan mutu dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik dari semua pihak yang terlibat di dalam pendidikan. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.